Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bolehkah menantang jin. Ada tayangan nih, coba disimak ya, diperhatikan ya. Tangga ini bergerak sendiri. Waduh, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Apa yang Habib lihat dari tayangan tadi? Konten. Konten ya. Jadi nggak bisa jin menggerakkan benda-benda gitu sebenarnya. Bisa aja. Oh bisa aja ya. Kalau digerakkan berarti jin itu lagi menantang manusia atau mungkin sebaliknya kah? Dan baiknya bagaimana? Baik. Dilawan apa kita kabur aja? Silakan Habib. Masya Allah, pagi-pagi kita bahas jin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika jin menggoda kita, itu lantas dia ini menantang kita? Enggak juga. Jin itu memang kerjaannya iseng. Jadi kalau orang iseng namanya, nah bukan saya yang bilang ya. Artinya memang pernah kejadian kajian seperti ini. Tapi dianjurkan ketika kita digoda sama jin. Ketika kita digoda, ulama-ulama itu misal dengar sesuatu, ulama cuma bilang ya Bismillahirrahmanirrahim, uskut, cuma gitu doang, diam itu, barang itu langsung diam. Jadi ketika dia menggoda kita ini manusia tugasnya apa? Bolehlah dikatakan misalnya dia ketika menggoda, menggerakkan barang-barang itu, dia itu menakut-nakutin kita atau menggoda kita, atau bisa dikatakan menantang. Tugas kita bagaimana nih masalahnya? Ini kunci rumus banget. Ulama mengatakan di dalam kitab-kitab salaf. Ketika dia menggoda kita, jangan pernah manusia itu takut dengan godaannya. Itu rumusnya. Ya. Ketika misalnya digoda sedikit, tek, langsung ngambil selimut. Tutup. Atau kabur. Kayak tadi nih tangga-tangga ibu-ibu, kalau tangga itu goyang rumah ibu kabur gak? Bisa juga pindah rumah. Ya. Artinya rumus daripada ulama ketika jin atau syaitan menggoda kita dengan menggerakkan badan, kuncinya kita jangan pernah takut. Kenapa? Kalau kita takut dia tambah menggoda. Kalau kita lari dia kejar kita. Tapi sebenarnya Bu nggak mungkin jin itu bisa ngejar. Contoh misalnya ada suster ngesot. Dia ngesot sama ibu lari, kuatan mana? Nah, dia ngesot gak bakal bisa, cuman ngesot lama. Tapi Masya Allah dia sekolah jadi suster. Jadi ketika jin itu menggoda kita, rumusnya apa? Kita jangan pernah takut. Ketika kita takut, saat itu jin merasa lebih besar dan dia akan lebih menggoda. Jadi kalau kita tidak takut, dia tidak akan pernah dekat sama kita. Ya, tadi guru-guru kita sudah mengatakan bagaimana supaya kita tidak takut. Kita takutnya sama Allah. Sampai kalimat man khafa kulla syai', siapa orang yang man khafa Allah khafa kulla syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya satu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semua orang termasuk jin, termasuk syaitan takut sama dia. Lihat Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jin jauh. Jin itu jauh. Lihat Sayyidina Umar, nggak jadi lewat. Jin mau lewat bareng tuh, satu gang. Lihat Sayyidina Umar ibnul Khattab, kata jin, wah ini bahaya nih, kita lewat jalan lain dah. Ya. Itu jin sampai lewat jalan lain untuk tidak berani lewat di depan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kenapa? Sayyidina Umar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumus daripada ulama kita, apabila jin itu menggoda kita, menggerakkan sesuatu, misalnya lagi tidur bunyi tek, ya, padahal tikus lagi makan kabel, dia bilang wah itu jin, jangan pernah takut. Sudah kita bangun, kita ambil wudhu, kita sholat, tidak akan pernah datang lagi itu jin untuk menggoda kita. Oh, jadi jangan pernah takut sama jin. Saya masih jadi celana Bu. Ya. Ya. Iya, bukan itu jins. Sudah ya. Untung nyambung ya. Iya, Bib. Terima kasih. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah.
Pembahasannya semakin menarik sekali. Kalau gitu aku kasih kesempatan lagi untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Yang semangat ya. Ibu aja nih yang tangannya gak turun-turun nih. Yang lain sudah pada turun. Silakan berdiri Bu. Udah berdiri ya? Udah. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Ustadz Ahmad Khan. Oh boleh. Selamatkan. Duh merinding nih. Gara-gara Ustadz Ahmad. Gara-gara Ustadz Ahmad kan? Katanya jin itu. Oh nama saya Tutun Hanurani dari MT Al-Latif Bandung. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Tutun biar gak merinding. Apa gimana kenapa merinding? Katanya jin itu bisa menjelma, ya menjelma jadi barang atau manusia. Nah kita apakah boleh melawan ketika jin itu menjelma? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Terima kasih sudah bertanya. Selamatkan. Jadi Ibu ini mau ngelawan jin. Melawan jin. Ya, bisa nggak? Bisa Katanya nggak? boleh nggak? Silakan Ustaz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jin itu menjelma, apakah manusia mampu untuk melawannya? Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Imam Al-Hambali As-Sayrafi di dalam kitabnya Ahkamul Jan, beliau menjelaskan bahwa fitrahnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang nampak kelihatan. Jadi ketika manusia itu dia ada masalah, maka hakikatnya manusia itu akan menghilang. Makanya lihat orang yang banyak utang sering banget menghilang. Ya. Karena fitrahnya manusia diciptakan sama Allah, dia nampak. Tapi ketika ada masalah dia cenderung menghilang. Wah, gak ketahuan ngumpet kemana. Beda dengan fitrahnya jin. Jin itu fitrahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya tersembunyi, tidak nampak. Dan di saat jin itu bermasalah, baru dia menampakkan dirinya. Jadi ketika jin itu menjelma atau menampakkan dirinya, berarti dia lagi dikejar-kejar pinjol. Kenapa? Karena lagi ada masalah. Ya, makanya dia menampakkan dirinya. Jadi ketika jin itu menjelma, dia menampakkan dirinya, apakah kita bisa menundukkan jin tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwasanya ada 3 jenis golongan manusia yang mampu menundukkan jin. Yang pertama, ini berlaku pada orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi dan rasul dan juga para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mereka hanya memerintahkan kepada hal-hal kebaikan dan mencegah daripada sesuatu yang dilarang. Misal, di zaman Nabi menundukkan jin-jin ifrit, bahkan memasukkan mereka dengan anak keturunannya memeluk agama Islam. Begitu juga ada kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang mampu menundukkan jin, bahkan bukan cuman diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, tetapi masuk ke dalam kategori yang kedua, perintahnya juga untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak dilarang dalam syariat dan juga tidak dianjurkan. Contohnya apa? Nabi Sulaiman mempekerjakan jin untuk urusan-urusan membuat kerajaan, membuat istana, membuat piring-piring besar, ya, membuat bangunan-bangunan, dan itu dilakukan oleh jin-jin. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ada orang-orang yang memang menggunakan jin untuk hal-hal yang dilarang dalam syariat, untuk perbuatan-perbuatan yang haram, seperti mengganggu, menggoda, bahkan menghilangkan nyawa orang lain, ya. Maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Bahkan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Al-Bagir, salah satu anak cucu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, datuknya para Alawiyin, beliau ini rumahnya sering didatangin oleh jin.
Tetapi didatanginnya oleh jin-jin yang duduk kepengen menimba ilmu agama kepada beliau. Jadi yang ngaji bukan dari golongan manusia saja, tetapi juga dari golongan jin. Mereka datang untuk menuntut ilmu. Nah pertanyaannya, kalau sekiranya kita jin itu menjelma lalu kemudian kita melawan jin, bisa apa enggak? Bisa, tetapi tergantung orangnya. Dia punya kemampuan apa enggak? Bagaimana tingkat kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia aja jauh dari Allah, gimana dia mau ngusir jin? Oh iya. Karena tadi Habib Muhammad Syahid bilang, man khafallah khafa anhu kulla syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, semua yang lain takut kepada dia. Masya Allah. Tapi kayaknya ibu ini sakti ya. Bisa jadi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk ibu yang sudah bertanya. Terima kasih ya Bu ya. Aku pilih lagi kalau gitu. Ustaz Ahmad kan terima kasih sudah menjawab ya pertanyaannya. Ibu deh. Ibu silakan berdiri Bu. Terima kasih Mas Sony. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lela dari Majelis Taklim Al-Latif Kota Bandung. Tanya dong Tangannya Ustaz. dong untuk Ibu Lela. Iya, mau nanya apa? Ustaz Sam, Ya Bu. Boleh. gimana nih caranya menantang jin kiriman untuk merusak rumah tangga? Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kirimannya same day COD atau instan. Berarti kalau COD gini dong. Tok tok tok. Ya. Saya mau nganterin jin nih. Silakan begitu ya. Silakan dijawab Ustaz. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 97 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Senantiasalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan dari segala jenis kejahatan dan keburukan yang bisa saja menimpanya di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala ataupun nanti di akhirat. Maka salah satu perlindungan yang perlu untuk kita senantiasa mohonkan kepada Allah adalah perlindungan dari segala jenis gangguan jin dan syaitan. Maka ada doa yang dibacakan kepada pasangan, ada doa yang kita bacakan untuk pengantin baru. Biasanya kalau kita datang diundang, maka bukan hanya datang mencicipi makanan lalu komentari makanan, atau bukan hanya datang berfoto lalu kita komentari make upnya pengantin, bukan. Tapi kita datang ke sana sekaligus mendoakan perlindungan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Bacakan doa itu untuk kedua mempelai, untuk pengantin baru. Sang pengantin membaca kepada pasangannya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alai. Dia mohon perlindungan dari segala jenis keburukan yang ada pada pasangannya dan keburukan yang ada di sekitar pasangannya. Kemudian ketika sudah berumah tangga, apa doanya? Bacakan lagi. Suami kepada istri dia baca, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Seorang istri untuk suaminya dia baca, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Karena kita tidak pernah tahu di setiap nikmat itu likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu ada orang yang hasad kepadanya, ada orang yang tidak senang kepadanya, ada orang yang iri dengki terhadapnya. Maka cara kita adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada kiriman jinnya, baik daripada kiriman sihirnya, baik daripada kiriman-kiriman yang tidak mengenakkannya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
taala. Tidak ada cara lain selain mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, lagian ngirim makanan, parcel, ini ngirim jin, ada-ada aja ya Ustaz. Ada Ya? juga ngirim makanan sekaligus racunnya tapi. Aduh, nauzubillah. Makanya segala jenis kiriman mesti kita hati-hati. Masya Allah, terima kasih Ya. Mas Syam. Tepuk tangan untuk guru-guru kita lagi, tepuk tangan juga untuk jamaah yang sudah bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus-bagus pertanyaannya ya. Kayaknya menarik banget kalau nanya soal jin gitu ya. Ya, Ibu mau nanya nggak? Mau? Boleh? Silakan berdiri. Namanya siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustadz Muhammad Syahab. Boleh. Gugup saya. Jadi nama saya Ya. Umah. Jadi singkatan dari Umi dan Omah. Oh, Masya Allah. Ingin Mau nanya disebut apa? ibu tapi sudah nenek. Oh, gitu. Jadi, mau bertanya, apa efek dari orang atau manusia itu bila dia menantang jin? Jadi misalnya dia mungkin sering sakit-sakitan atau susah sampai 7 turunan, itu jadi efeknya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Uma, Umi dan Oma. Kalau Umi dan Opa berarti upah. Ya. Ya. Silakan Habib dijawab. Masya Allah, jin. Oh, kok jadi jin? Jadi subhanallah, artinya pernah juga walaupun riwayat ini diperselisihkan, tapi ada sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah lagi mandi, tiba-tiba mati atau tiba-tiba meninggal dunia. Nah, badan Sa'ad bin Ubadah ini menghijau. Jadi waktu sahabat-sahabat memandikan, bingung nih, kenapa nih Sa'ad bin Ubadah ini kok meninggal dunia mendadak tapi badannya itu menghijau. Lagi memandikan, tiba-tiba ada satu sahabat mendengar suara tapi nggak ada nampak jasadnya. Mereka suara ini mengatakan, itu lihat Sa'ad bin Ubadah, ya. Sa'ad bin Ubadah itu aku tombak, kata jin. Aku tombak tepat tidak meleset di dadanya. Ya, tepat tidak meleset di dadanya. Jadi pada saat itu Sa'ad bin Ubadah hilang nyawanya. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu sahabat lagi perang Khandaq bersama Nabi SAW, kemudian dia izin untuk pulang. Nabi katakan, lihat Nabi itu, Nabi katakan jangan lupa bawa senjata. Takut nanti di perjalanan dihadang dengan musuh. Dia pulang untuk menjenguk istrinya. Dia dapati istrinya lagi di luar rumah. Sahabat itu marah kalau istri di luar rumah karena nggak ada izin. Marah, kata istri jangan marah dulu, masuk dulu coba lihat. Waktu dia masuk ada ular besar hitam di tempat tidur istrinya. Ya. Akhirnya mereka bahasanya itu Sony, Ya. duel. Wow, duel. Ini kayak film nih. Ya, film. Ya, duel, tapi dua-duanya terbunuh. Ya. Nah, kalau dikatakan efek samping, makanya orang itu jangan miara jin. Efek sampingnya memang bisa ke anak cucu. Jadi dia miara jin. Ada orang-orang yang berteman akrab dengan jin, dia memiara jin. Ketika orang yang miaranya sudah meninggal, jin ini kan butuh tuan baru karena dia terbiasa. Nah, dia suka goda daripada anak-anak keturunan orang yang miara jin. Jadi buat kita tidak usah iseng-iseng miara jin. Kita piara anak kita, kasih makan yang bagus, kasih pendidikan yang bagus, dan kita langsung istiqomah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ada urusan dengan jin. Kenapa? Mereka bukan makhluk yang amanah.
Gitu. Jawabannya udah bukan amanah, ngapain lagi dipercaya lagi untuk dipelihara? Tidak perlu. Beda dengan Nabi Sulaiman. Kita nggak usah ikut-ikutan. Itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Ini ngamalin Nabi Sulaiman, ngamalin bah. Cuma buat pelihara jin ternyata. Tujuannya nauzubillah min zalik. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Kalau kata Ustadz Ahmad kan daripada melihara jin, mendingan melihara kambing. Bisa dijual Idul Adha katanya nanti. Benar nggak? Setuju ya kalau gitu. Bu, nganga aja. Enggak ya? Sebelahnya boleh nanya nggak? Boleh ya? Silakan Bu, maaf boleh disampaikan mic-nya. Oke. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Tita. Nama panggilan trennya aja lah ya, karena orang Bandung terkenalnya Teteh gitu. Oh gitu. Dari Majelis Taklim Al-Latif. Mau tanya ke Ustaz Sam, alhamdulillah ya kami berdekatan juga dengan Trans Studio. Oh siap Ibu. Oh, Terkenal dengan diskotik dekat di sisi kota Sekedik gitu. Oh siap. Di sisi kota Sekedik. Mau tanya Ustaz ya, bagaimana dengan manusia yang dengan sengaja menantang jin untuk kepentingannya, sehingga dia akhirnya ingin memelihara jin tersebut. Segitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, melihara jin cuma mau ngeraih keuntungan gitu ya. Ya ampun. Emang ada orang yang mau miara dengan meraih kerugian? Gak ada, Ya, semua mau juga. keuntungan. Ya, deh. Semuanya pengen keuntungan, mau miara apapun pengen untung. Iya. Tapi benarkah dia akan untung? Jawabannya. Nah, ditunggu jawabannya, silakan Ustaz. Tapi guru-guruku dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Kalau jin dan manusia ditantang sama Allah untuk menembus langit ataupun bumi, kata Allah, kalau kalian mau menembusnya silahkan, akan tetapi la tanfuduna illa bisultan, sesungguhnya mereka tidak mampu, yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi miara jin bukan dapat keuntungan, tapi malah dapat kerugian. Bolehkah menantang jin dengan cara miaranya? Itu mah bukan menantang lagi namanya, tapi dia sedang berjudi, dia sedang mengadu nasibnya pada sesuatu yang lemah, dia sedang mengadu takdirnya pada sesuatu yang tidak bisa apa-apa kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita andalkan adalah la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, karena kita minta tolong sama manusia, manusia ada batasnya. Kita minta tolong sama jin, jin juga ada batasnya. Maka sudah dijelaskan tadi, justru kerugian yang akan didapatkan oleh seorang manusia jikalau dia miara, kalau dia menantang dirinya sendiri dan menantang jin tersebut untuk menjadi piaraannya demi mendapatkan keuntungan, karena tentu keuntungan itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya. Wallahu taala. Manusia, jin ada batas.